Kalau kamu minta harga yang murah tapi kualitas bagus, sabar, tak telepon wong Jepang. Khusus limited edition. Kamu mau bangun rumah 2 lantai, tapi dananya tidak cukup? Tenang, Mimin ada solusi nih buat kamu. Pakai konsep rumah tumbuh saja dong. Dalam perancangan struktur akan dipersiapkan untuk 2 lantai. Namun dalam tahap pembangunan yang dibangun 1 lantai saja. Lantai 2 dapat dilanjutkan pembangunannya ketika dana sudah ada. Sembari menunggu dana, rumah dapat ditempati. Bagaimana, tertarik dengan konsep rumah tumbuh? Hati-hati, kamu bisa rugi ratusan juta jika di proyek pembangunan rumahmu tidak ada ini. Yang pertama, gambar kerja. Jangan sampai kamu bangun rumah nggak ada gambar kerjanya ya. Karena ini sebagai pegangan bagaimana rumahmu nantinya akan dibangun. Yang kedua, selain gambar kerja, agar waktu pengerjaan rumahmu tidak molor, kamu juga harus punya time schedule. Jadi kamu bisa pantau dan evaluasi progres pekerjaan secara real time setiap hari. Nah yang ketiga, dan gak kalah penting adalah pekerja yang kompeten. Karena kualitas pekerjaan lah yang memiliki peran paling besar dalam menentukan kualitas pembangunan rumahmu. Kalau menurut kamu, ada lagi nggak hal bisa bikin pembangunan rumah jadi boncos? Tulis di kolom komentar ya. Enggak semua bos menghargai pekerjaan kalian. Jadi, kerjakanlah pekerjaan kalian sesuai dengan SOP yang sudah kalian pegang. Datang dan pulanglah tepat waktu. Lalu ambil gaji kalian dan nikmati hidup kalian. Nggak usah cari muka, karena itu akan membuang waktu kalian untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Pada prinsipnya, seorang penjilat itu diibaratkan seperti makan kuaci 1 toples. Enggak semua bos menghargai pekerjaan kalian. Jadi, kerjakanlah pekerjaan kalian sesuai dengan SOP yang sudah kalian pegang. Datang dan pulanglah tepat waktu. Lalu ambil gaji kalian dan nikmati hidup kalian. Nggak usah cari muka, karena itu akan membuang waktu kalian untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Pada prinsipnya, seorang penjilat itu diibaratkan seperti makan kuaci 1 toples. Sebelum renovasi rumah harus perhatikan ini. Bukan hanya desain rumah saja yang terpenting, melainkan bagaimana cara proses eksekusinya. Pastikan gambar kerja untuk tata letak ruangan sudah sesuai, terutama ukuran trap tangga yang proporsional standar keselamatan. Titik pondasi dan kolom berikut dengan cek verticality dan pembesian yang digunakan. Ini sangat berpengaruh untuk kekuatan rumah dari potensi roboh saat gempa. Dan yang terakhir adalah posisi letak upper beam untuk penopang lantai 2 dan dinding di area lantai 2. Semoga teman-teman yang sedang dalam proses renovasi rumahnya lancar dan sesuai dengan harapan. Kok bisa? Di bisnis, harga bukanlah satu-satunya faktor penentu apakah orang lain akan menggunakan layanan kita atau enggak. Kita bisa pricing bahkan 2 kali lipat lebih mahal daripada kompetitor, tapi customer kita makin hari makin bertambah. Penyebabnya adalah selama harga masih masuk akal, kualitas layanan adalah hal penting yang dilihat oleh banyak pelanggan. Orang-orang ini biasanya telah menggunakan layanan lain yang lebih murah, kemudian mendapati bahwa mereka tidak terbantu atau kualitasnya tidak sesuai ekspektasi, dan akhirnya mencari layanan lain yang lebih baik walaupun lebih mahal. Ketika hidup mereka lebih dimudahkan menggunakan layanan kita, harga kita jadi make sense. Wallahi jamaah, sebagian kita sibuk memikirkan rumah, beli tanah untuk memperluas rumah, meninggikan bangunan rumah, tapi dia tidak pernah berpikir apakah dia punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Sebaik apapun rumah yang dia bangun, sekokoh apapun, di tanah yang mahal dia bangun dan strategis, tetap itu akan hancur lebur. Dan tidak akan tersisa sedikit pun dari bangunan rumah. Masjid itu rumah Allah. Masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Orang kalau punya masalah seharusnya tidurnya di mana? Di hotel apa di masjid? Di masjid. Tapi di masjid ditulis nggak boleh tidur di masjid.
Ada yang lebih sangar jemaah. Dilarang rebahan. Rebahan dilarang di masjid. Karena biasanya kalau pengurus masjid, Mas, nggak boleh tidur Mas. Enggak, saya nggak tidur. Saya hanya rebahan. Akhirnya ditulis, dilarang rebahan. Ya, ini pemahaman yang perlu diluruskan. Mungkin juga masjid ini melakukan itu dikarenakan ada kriminal di dalam masjid. Ada pencurian. Ya, berusahalah untuk menghalangi terjadi kriminal tanpa berbuat zalim kepada jemaah yang sholat. Kenapa? Gara-gara satu pencuri akhirnya masjidnya ditutup. Ada 10, 20, ratusan orang yang ingin beribadah, engkau tutup. Ana pernah datang, subhanallah jamaah, ke masjid. Ana telat sholat isya itu. Datang ke masjid sama anak-anak. Ana parkir mobil, ana datang. Itu orang sudah menutup pintu gerbangnya. Ana mau, Pak, saya izin mau sholat. Oh, kamu sudah telat. Gak bisa, sudah. Allahu Akbar jamaah. Kayak dia aja yang punya rumah Allah itu jemaah. Ana sakit hati waktu itu. Tapi ada apa sakit hati, nggak ada gunanya. Cari masjid yang lainnya. Kemudian jemaah, bagi pengurus masjid, ketika memang ada pencurian, umpamanya mic hilang, apa sound system hilang, berusahalah untuk bikin kerangkeng. Tempat pengimaman itu kalau bisa memang ditutup. Sehingga bagian mic atau macam-macam di sana kotak amal tertutup, dikunci, selesai. Nggak ada yang bisa masuk. Luar masjid masih bisa. Orang yang nyumbang masjid itu ingin dapat pahala yang besar. Kalau antum tutup, orang sedang sholat, sedang ngaji, antum menghalangi orang yang nyumbang masjid itu untuk mendapatkan pahala yang besar. Jadi yang menjadi pengurus masjid ini akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya memberikan kenyamanan kepada jamaah masjid. Dia ditunjuk sebagai pengurus untuk memakmurkan rumah Allah, bukan untuk mematikan masjid, mematikan lampu di dalam masjid itu saja. Tapi tugas antum sabar. Bangun masjid sendiri nanti.